Banyak yang salah kaprah mengenai istilah air tua untuk ikan cana, baik itu cana maru ataupun jenis ikan cana lainnya. Benarkah air tua mempengaruhi pertumbuhan bunga pada cana maru? Dan bagaimana air tua yang benar dapat terbentuk? Simak kebacotannya di video ini hingga selesai. Ketika mendengar istilah air tua, kita berasumsi bahwa istilah ini merujuk pada air yang telah ada pada akuarium dan digunakan dalam waktu yang lama. Secara umum, air yang telah ada sejak lama dan digunakan dalam waktu yang lama mungkin mengalami perubahan kualitas. Kondisi ini tentunya dapat memengaruhi semua organisme di dalamnya termasuk ikan cana yang Anda pelihara. Namun tentu saja air tua atau air muda semua tergantung pada parameter air itu sendiri dan proses sirkulasi yang telah dilewatinya, bukan sekedar berapa lama digunakan. Air tua cenderung kehilangan oksigen terlarut yang penting bagi ikan meskipun kita ketahui jika ikan cana dapat mengambil oksigen langsung dari udara untuk bernapas. Kualitas air dengan oksigen terlarut yang tinggi dipercaya dapat mempengaruhi kecerahan warna ikan hias secara umum. Selain itu, air yang telah digunakan dalam waktu yang lama mungkin mengalami peningkatan kadar amonia, nitrit, dan nitrat, yang dapat berbahaya bagi cana jika terlalu tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan kualitas air yang baik dalam akuarium cana Anda. Anda harus secara teratur melakukan tes parameter air dan lakukan pergantian air sebagian untuk menjaga kondisi air tetap segar bila diperlukan. Pastikan air yang digunakan telah diolah dengan baik, seperti penghilangan klorin atau kloramin yang dapat merugikan cana Anda. Sebagai catatan tambahan, setiap spesies cana memiliki persyaratan air yang berbeda, seperti suhu dan pH yang optimal. Penting untuk melakukan penelitian tentang kebutuhan spesifik spesies cana yang Anda miliki dan memastikan kondisi air sesuai dengan preferensi masing-masing spesies. Air tua ataupun air yang telah digunakan dalam waktu yang lama, umumnya tidak memiliki banyak sisi positif dalam konteks akuarium. Namun, jika Anda menggunakan istilah air tua untuk merujuk pada air yang telah mengalami sirkulasi yang benar dan berada dalam kondisi lingkungan yang tepat, ada beberapa manfaat yang mungkin dapat kita peroleh dari air tua ini. Yang pertama, kehadiran mikroorganisme yang bermanfaat. Air yang telah lama dalam kondisi yang tepat dapat menjadi tempat bagi koloni mikroorganisme yang bermanfaat, seperti bakteri nitrifikasi. Bakteri ini membantu dalam siklus nitrogen di dalam akuarium, mengubah amonia menjadi senyawa yang lebih aman, seperti nitrit dan nitrat. Keberadaan mikroorganisme ini dapat membantu menjaga kualitas air dan menjaga ekosistem akuarium yang seimbang meskipun air telah lama diganti. Yang kedua, stabilisasi parameter air. Jika air yang telah lama dan telah mencapai parameter air yang diinginkan seperti pH yang stabil atau tingkat kekerasan air yang sesuai, dapat bermanfaat membantu menjaga konsistensi dalam akuarium. Hal ini dapat bermanfaat jika Anda memiliki masalah dalam mencapai parameter air yang diinginkan sesuai dengan jenis cana yang Anda pelihara. Semisal cana maru yang menyukai pH cenderung rendah sesuai dengan habitat aslinya, ataupun cana limbata yang lebih menyukai pH normal. Secara umum, semua ikan termasuk ikan cana akan merasa lebih nyaman bila hidup pada air dengan parameter yang stabil. Yang ketiga, jika air tua telah mengalami proses filtrasi yang memadai, sisi positif yang dapat dimiliki semisal penghilangan kontaminan. Jika air tua telah melewati sistem filtrasi yang efektif, seperti filter mekanis, filter karbon aktif, atau sistem filtrasi biologis, maka kontaminan seperti partikel terlarut, bahan kimia, dan zat organik yang tidak diinginkan dapat dihilangkan. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas air dengan mengurangi tingkat amonia, nitrit, nitrat, dan bahan pencemar lainnya. Selain itu air tua yang baik juga dapat memiliki peningkatan kejernihan air. Sistem filtrasi yang efektif dapat membantu menghilangkan partikel halus dan material tersuspensi dari air tua, sehingga membuat air menjadi lebih jernih. Ini dapat menciptakan kondisi visual yang lebih baik dalam akuarium dan memungkinkan penampilan yang lebih baik untuk ikan dan hewan akuatik lainnya. Air tua yang baik juga dapat menjaga keseimbangan biologi di dalamnya. Jika sistem filtrasi yang memadai telah melibatkan filter biologis, maka koloni bakteri yang bermanfaat dapat terbentuk di dalamnya. Bakteri ini membantu mengurai bahan organik dan menjaga siklus nitrogen yang sehat dalam akuarium. Dengan menjaga keseimbangan biologi,
Air tua yang telah diolah dapat menyediakan lingkungan yang lebih stabil dan ramah bagi cana dan organisme akuatik lainnya. Kunci dari air tua sebenarnya adalah parameter air yang cenderung stabil, sehingga ada kemungkinan membuat pertumbuhan warna dan sisik bunga cana maru menjadi lebih optimal, karena ikan tetap sehat dan terhindar dari stres. Perubahan yang tiba-tiba atau fluktuasi ekstrim dalam parameter air seperti suhu, pH, kekerasan air, dan tingkat amonia, nitrit, dan nitrat dapat sangat menekan sistem kekebalan tubuh ikan cana. Banyak kasus di mana cabung menjadi hilang, dan warna menjadi pudar, ketika cana maru diisi dengan air baru atau pindah ke akuarium lain. Hal ini dipercaya oleh banyak kiper karena berubahnya parameter air. Dengan menjaga parameter air yang stabil, Anda dapat membantu mengurangi stres pada maru dan meningkatkan kesehatannya secara keseluruhan sehingga pertumbuhan sisik bunga dan peningkatan pigmentasi warna pada tubuhnya tidak terganggu dan tetap berjalan alami. Salah satu rahasia umum dalam dunia perikanan termasuk ikan cana adalah, ikan cenderung memiliki kebutuhan lingkungan yang konsisten. Dengan mempertahankan parameter air yang stabil, Anda memberikan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Ikan cana yang merasa nyaman dengan lingkungan stabil cenderung lebih aktif, makan dengan baik, mau berinteraksi dengan kiper dan lingkungan sekitarnya, dan menunjukkan perilaku alami mereka dengan lebih baik. Jika kita simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana, akan lebih tepat jika diartikan air tua adalah air yang telah mengalami proses stabilisasi parameter, bukan semata-mata lamanya pemakaian di akuarium atau di dalam galon Anda. Perlu diingat bahwa manfaat-manfaat yang kita sebutkan di atas hanya berlaku jika air tua telah dijaga dengan baik dan telah memenuhi persyaratan kualitas yang tepat. Semisal adanya filtrasi, pemanfaatan tanaman air dan substrat. Bukan air dalam galon yang berbulan-bulan tidak pernah diganti. Itu bukanlah air tua, dan tentu saja itu adalah salah kaprah yang sangat fatal. Selain menggunakan filtrasi baik itu berupa mesin, substrat ataupun tanaman air, menjaga kestabilan air yang baik juga harus diiringi dengan pola pemberian pakan yang tepat dalam porsi yang tidak berlebihan. Termasuk pencahayaan yang baik untuk mengontrol pertumbuhan alga dalam akuarium Anda. Penggunaan bahan kimia seperti obat-obatan aditif pada air, deklorinator, atau suplemen akuarium harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Menggunakan bahan kimia secara berlebihan dapat menyebabkan fluktuasi parameter air dan mengganggu keseimbangan biologi dalam akuarium. Dengan memperhatikan banyak hal di atas, siklus nitrogen yang sehat dapat tercipta dalam akuarium, sehingga air bisa disebut sebagai air tua. Siklus nitrogen adalah proses biologis di mana amonia diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas, dan kemudian nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Memiliki koloni bakteri yang sehat dalam filter biologis akan membantu menjaga keseimbangan siklus nitrogen. Ini dapat dicapai dengan memberikan waktu bagi koloni bakteri untuk berkembang biak dalam sistem akuarium Anda. Ingatlah, tua atau muda air Anda, selalu penting untuk memantau kualitas air secara teratur dan melakukan pergantian air sebagian untuk memastikan kondisi yang optimal bagi ikan dan organisme akuatik di dalam akuarium jika diperlukan. Anda punya pendapat lain seputar air tua? Tuangkan di kolom komentar agar kita dapat saling berbagi.